Dewan Juri terhormat, perkenalkan saya Adinda Larasati Aprilian selaku perwakilan pembicara pertama dari SMA Negeri 3 Kota Cirebon dan sebagai tim oposisi dari mosi ini, yakni Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Saya tidak mempercayai dengan mosi ini karena sesungguhnya potensi anaknya tersebut tidak selalu baik untuk kedepannya. Karena sebagai orang tua yang baik kita perlu untuk memikirkan bagaimana ke depannya. Dan Dewan Juri terhormat, mengembangkan suatu bakat butuh modal yang begitu besar. Kita bisa menjadikan pianis sebagai contohnya, karena tim afirmasi sebelumnya menjadikan pianis sebagai contohnya, karena sesungguhnya menjadi seorang pianis merupakan sesuatu hal yang butuh modal yang cukup besar, karena harga piano sendiri tidak semurah dengan apa yang kita pikirkan. Lalu selain itu juga bakat itu relatif. Kita bisa mencari bakat dengan mencoba hal-hal yang baru, dan pastinya tidak perlu mengikuti dengan passion dan juga tidak perlu mengintegrasikannya dengan pekerjaan, karena itu tidak ada hubungannya. Karena sesungguhnya apabila kita berpikir bahwa pekerjaan dapat menjadi kebahagiaan apabila dilakukan sesuai dengan passionnya, itu merupakan sesuatu argumen yang salah. Karena saya percaya bahwa sesuatu yang sudah terjamin ataupun yang sudah menjadi kegiatan sehari-hari malah akan membuat seorang anak menjadi tertekan apabila jika hal itu dilakukan setiap hari dan juga sudah terjadwal. Dan hal ini juga membuktikan bahwa kebahagiaan itu bukan dilihat dari bagaimana passionnya untuk diintegrasikan kepada pekerjaannya. Dewan Juri terhormat, tidak ada jaminan kesuksesan. Sesungguhnya kita bisa mencari kesuksesan walaupun kita perlu melihat dari orang tua kita, ataupun kita perlu mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Karena apa yang kita tidak sukai belum tentu itu tidak benar, dan apa yang kita sukai belum tentu itu merupakan hal yang benar di kedepannya. Karena sebagai seorang manusia kita perlu memikirkan bagaimana kelanjutannya. Dan juga Dewan Juri terhormat, saya percaya bahwa orang tua itu ingin anaknya hidup dengan terjamin, sehingga orang tua sudah memastikan anaknya sudah berproses sesuai dengan keinginan dari orang tua tersebut. Dan contohnya, kerja nyata itu ada di perusahaan, karena seni merupakan suatu cabang yang mana tidak stabil, sehingga seni bisa berkembang namun secara tidak stabil. Dan apakah kita perlu hidup dan harus bergantung kepada seni? Jawabannya adalah tidak, karena seni tidak stabil dan kita tidak perlu bergantung kepada seni yang mana merupakan suatu pekerjaan yang tidak tetap dan juga dengan gaji yang tidak tetap setiap bulannya. Dan meskipun kita bahagia, tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kehidupan kita akan tercukupi? Apakah kita akan makan dengan benar? Dan apakah kita bisa menjadi anak yang baik apabila kita selalu mengikuti dengan passionnya? Dan Dewan Juri terhormat, kita bisa mainkan apabila seni dijadikan nomor satu di dunia, bukankah banyak sekali orang-orang yang akan bergabung ke dalam cabang seni? Dan hal ini menjadikan bukti nyata bahwa setiap cabang yang dijadikan nomor satu akan menjadi sulit peluangnya untuk bersinar di dunia seni. Dan hal ini juga berarti akan banyak saingannya untuk bergabung ke dunia seni itu sendiri. Dan Dewan Juri terhormat, gaji dari seorang yang menyukai seni juga tidak tetap seperti apa yang saya sampaikan demikian, bahwasanya kita bisa mencari potensi yang lain dan juga kita bisa menyukai apapun itu tanpa kita tidak terlalu suka prosesnya atau sebagaimanapun itu. Dan kenyataannya passion yang dilakukan secara besar apabila dijadikan sebuah pekerjaan, maka bukan rasa bebas ataupun sudah merasa bahagia, karena sesungguhnya kenyataannya itu passion dilakukan secara bebas. Dan apabila passion tersebut diintegrasikan ke dalam pekerjaan, maka pekerjaan kita akan terasa tertekan dan kita pasti tidak akan bahagia dengan passion yang sudah kita jalani. Contohnya seorang pemanah, jika jadwal pemanah itu sudah dilakukan secara tetap, maka dia akan merasa tertekan karena mereka tidak punya waktu untuk beristirahat dengan cukup. Mereka akan terus mengembangkan bakatnya, dan hal ini akan membuat mereka bukannya bahagia tapi malah membuat mereka menjadi stres. Dewan Juri terhormat, selain itu saya juga bisa menyampaikan bahwa sesungguhnya tiap pekerjaan memiliki tekanan dan kita tidak bisa menjamin bahwa pekerjaan itu akan membuat kita bahagia. Dewan Juri terhormat, bahkan pekerjaan yang sesuai passion tidak menjamin kebahagiaan seorang manusia. Dan orang yang menjadi bahagia apabila ia menjadi bebas. Dan pekerjaan
tidak menjadikan orang itu menjadi bebas. Maka hal ini menjadi bukti faktual bahwa kita tidak akan bahagia walaupun kita bekerja dalam bidang passion kita. Dewan Juri yang terhormat, pendalaman bakat bukannya butuh modal yang begitu besar seperti les dan juga membeli sesuatu hal yang sesuai dengan passionnya. Misalnya seorang pianis membutuhkan piano, lalu seorang pemanah membutuhkan panah yang besar ataupun busur panah yang cukup bagus untuk digunakan, dan juga hal sebagainya itu. Misalkan kita seorang gamers, pasti kita membutuhkan suatu alat untuk menjamin bagaimana kita mendalami passion kita. Seperti seorang gamers membutuhkan yang namanya itu komputer ataupun PC dan juga internet yang stabil, sehingga tiap bulannya pasti akan mengeluarkan banyak sekali uang dan juga modal, sehingga tidak perlu dikatakan bahwa passion butuh modal yang sedikit, dan itu merupakan argumen yang salah, benar-benar salah. Dan juga apabila kita mengatakan bahwasanya passion bisa menjamin kebahagiaan, apakah itu benar? Dewan Juri yang terhormat, bukankah banyak sekali musisi di sana yang terlibat ganja dan juga narkoba ataupun hal sebagainya sehingga bunuh diri? Misalkan seorang pelukis membutuhkan suatu hal yang dinamakan ganja karena mereka akan berhalusinasi dan juga mereka akan berimajinasi sehingga mereka akan mendapatkan ide yang bagus, dan ini merupakan suatu hal yang salah karena ganja itu tidak baik dan juga ilegal di Indonesia. Terlebih lagi kita merupakan negara hukum. Dan Dewan Juri yang terhormat, apabila hal ini dilakukan, maka bukannya menjadi bahagia, mereka akan tertekan di kemudian hari. Selain itu juga banyak sekali musisi yang gagal dalam passionnya dan juga menjadi down ataupun sebagainya. Dan hal ini juga membuktikan bahwa seseorang yang gagal pentas seperti seorang musisi pasti akan mereka akan memilih jalan yang bunuh diri ataupun untuk memberhentikan pekerjaannya dan juga gagal pada passionnya sendiri. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa passion tidak sesuai dan tidak dapat diintegrasikan ke dalam pekerjaan. Sekian dan terima kasih.